Hai, balik ke sini yuk. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi, kenalin dulu, nama gue Daniela Kristi Timerman dari kelas 10 MIPA 7 nomor absen 4. Gue berasal dari SMA Negeri 1 Cibinong. Dan di video kali ini, gue mau ngebuat video biografi tentang seorang pahlawan di dalam hidup gue. Mau tau siapa? Langsung aja kita ke video. Bentar. Sebelum kita bener-bener ke videonya, gue mau ngingetin kalian semua, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Enjoy the video. Memiliki nama lengkap Anna Yoce Yoshida, atau biasa dipanggil Anna, atau Mama. Ya, dia adalah sosok pahlawan wanita dalam hidupku. Pertama kali membuka mata di Jakarta pada tanggal 20 Juli tahun 1970. Ia merupakan anak dari pasangan almarhum S.R. Tobing dan I.M. Sibarani. Perempuan yang satu ini adalah anak pertama kembar dari 4 bersaudara. Ibuku memiliki panggilan kecil yaitu Butet, yang bertahan sampai dia berumur 4 tahun. Berasal dari keluarga yang sederhana, membuat ibuku harus berusaha keras semasa sekolahnya. Terus mengejar peringkat 1, bahkan juara umum, adalah salah satu cara yang dia lakukan untuk meringankan beban kedua orang tuanya. Itulah yang membuatnya menjadi wanita yang cerdas hingga sekarang. Ibuku memulai tangga pendidikannya di sekolah PSKD Kuitang 3 Jakarta Timur. Ya, salah satu sekolah terbaik di daerah Jakarta Timur, bahkan sampai saat ini. Namun, sayang sekali, ketika naik ke kelas 4 SD, ibuku harus berpindah sekolah ke SD Negeri 17 Pagi Jakarta Barat karena satu alasan. Tetapi, lingkungan sekolah yang baru sama sekali tidak mempengaruhi posisi ibuku. Dia tetap menjadi yang nomor 1 di sekolahnya. Tidak hanya sampai di situ, ibuku melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 83 Jakarta Barat dan SMPN 1 Tanjung Priok untuk kelas 1 dan 2 SMP, dan berpindah lagi ke SMP Katolik Kalam Kudus Medan karena ayahnya dipindah tugaskan ke Medan. Dan terus hingga dia menginjakan kaki di SMA Negeri 4 Medan dan SMA Negeri 1 Labuhan Deli Belawan, dan mengakhiri jenjang SMA-nya di sana. Sampai saat itu, dia selalu menjadi yang terbaik. Peringkat 1 bahkan juara umum, bukan hal yang sulit baginya. Setelah lulus SMA, ibuku mendaftarkan diri di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tapi sayang sekali, dia tidak lulus. Namun, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia kembali mendaftarkan diri di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, dan bersyukurnya, dia diterima di sana. Tetapi masalah lain muncul. Keluarganya tidak merestuinya untuk berkuliah di jurusan itu. Akhirnya, ibuku mengambil keputusan untuk mengalah dan mendaftar di Fakultas Matematika IPA Universitas Indonesia, atau sekarang biasa disebut FMIPA UI, dan diterima sebagai mahasiswa di sana. Selama kuliah, ibuku berpisah dengan ayah dan ibunya, karena kakekku masih melaksanakan tugas di Medan. Sehingga ibuku tinggal bersama omnya, atau pada saat itu, ibu sering memanggilnya Amang Boru. Semasa kuliah, ibuku masih mengalami masa sulit. Namun dia tidak pernah mengeluh dan terus belajar serta memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. Mulai dari menjual alat-alat tulis, mengikuti setiap organisasi di kampus, demi mendapatkan informasi terbaru jika tersedia beasiswa dan informasi lainnya. Dia mengakhiri masa kuliahnya dengan baik, nilai yang bagus, terbilang mahasiswa aktif, dan dikenal sangat baik oleh banyak dosen dan teman-temannya. Setelah menyandang gelar S1,
ibuku mengambil keputusan untuk menikah dengan ayahku. Mereka pertama kali bertemu pada saat ibuku masih kuliah. Pertemuan mereka disebabkan karena adanya suatu kegiatan anak muda rohani Kristen pada saat itu. Mereka berkenalan dan mulai dari situ mereka mulai dekat. Sampai akhirnya ibuku lulus kuliah dan mereka menikah. Pada tahun 1996, ibuku berkeputusan untuk membuka usaha sendiri. Usaha bimbingan belajar yang jika kalian tahu namanya adalah Teknos. Memiliki beribu-ribu anak murid dari berbagai macam sekolah dan memiliki cabang yang banyak, baik itu di Bogor, di Jakarta, bahkan di kota-kota lainnya. Tetapi sayang sekali, usaha ibuku harus tutup pada tahun 1998 dikarenakan adanya krisis moneter dan peristiwa turunnya Soeharto. Setelah bangkrut usahanya, orang tuaku berkeputusan untuk pindah ke Papua untuk membuka usaha di sana. Karena ayahku memiliki banyak saudara di sana. Di sana, mereka membuka factory outlet dan bengkel mobil. Namun sayang sekali, usahanya hanya bertahan 6 bulan saja karena bangkrut. Lalu setelah mereka kembali lagi dan orang tuaku membeli rumah di sekitar Bogor Cibinong, mereka berkeputusan untuk kembali membuka usaha, yaitu usaha di bidang kematian. Ayah dan ibuku menyediakan jasa untuk menyediakan peti kematian, kemudian pelayanan kematian, baik itu di gereja, baik itu di rumah, baik itu di wihara, baik itu di masjid, dan masih banyak lagi. Tetapi pada akhirnya pun usaha itu harus bangkrut sekitar tahun 2008 atau 2010. Kemudian dari situ ibuku berkeputusan untuk tidak membuka usaha terlebih dahulu, tetapi bekerja mengajar di bimbingan-bimbingan belajar yang ada di sekitar rumah. Kemudian pada tahun 2013, dia merasa dirinya sudah cukup dari semua pekerjaan yang dia punya dan memutuskan untuk kembali membuka usaha pada tahun 2013. Usahanya adalah usaha bimbingan belajar, di mana usaha itu terus berjalan hingga sekarang. Ibuku memiliki banyak siswa dari berbagai macam sekolah yang ada di Cibinong, termasuk sekolahku. Dan sampai sekarang, dia terus menjalani usaha yang dia miliki dan terus memberikan yang terbaik di setiap usaha yang dia lakukan. Di sini aku melihat bahwa ibuku memiliki jiwa yang pantang menyerah. Aku belajar dari dia untuk selalu memberikan yang terbaik dalam apapun yang aku lakukan. Baginya, satu kegagalan harus menumbuhkan 10 kali lipat kebangkitan. Oke, jadi kayaknya segitu aja video biografi yang bisa disajikan di dalam video ini. Mohon maaf bila masih ada kesalahan kata-kata yang masih kurang enak didengar di telinga. Dan terima kasih udah nyaksiin dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye, see you on the next video. Cie, masih nonton.